Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduanku. Kerinduan kami agar melalui firman Tuhan hari ini, nama Tuhan yang dipermuliakan sudah dipersiapkan, diperlengkapi, saudara dibentuk untuk kemuliaan bagi namanya. Agar sepanjang hari ini kau mengalami segala yang terbaik dari surga, berkatnya dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar, nama Yesus saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kehilangan yang terbaik, itu tema kita pada pagi hari ini. Sebuah kisah sepak bola yang ternama pada beberapa tahun yang lalu, CR7 namanya, atau terkenal dengan istilah Cristiano Ronaldo. Dia meninggalkan Madrid menuju ke Juventus dengan harga 100 juta euro. Dan dia seorang striker yang sangat terkenal, 50 gol menjadi jaminan dalam satu musim. Dan tahukah saudara bahwa ketika Madrid ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo, Madrid sempat kehilangan goal getternya, sempat kehilangan mesin golnya. Dan singkat cerita, menurut saya ya, ketika ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo, Madrid kehilangan yang terbaik. Walaupun sekarang sudah ada striker-striker yang luar biasa, tapi sebelumnya mereka kehilangan yang terbaik. Tahukah saudara, ada sebuah kisah di Alkitab dalam Wahyu 2 ayat pertama dan ke-7 yang mengatakan demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya, berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jemaat, Alkitab mengatakan jemaat di Efesus adalah jemaat yang paling banyak dipuji oleh Tuhan Yesus. Alkitab katakan dalam Wahyu 2 ayat yang kedua, jemaat yang mau bekerja keras. Karena Yesus berkata, aku tahu segala jerih payahmu, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala ketungkanmu. Yang kedua, ayat yang kedua mengatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Adalah jemaat yang tegas, bukan hanya bekerja keras, tapi juga tegas. Dan yang ketiga, kitab mengatakan bahwa engkau mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Artinya mereka jemaat yang teliti. Mereka tahu firman dan mereka meneliti firman. Maka mereka nggak rela kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai rasul. Mereka menyelidiki, mereka meneliti, bahkan mereka mencobai orang yang mengaku dirinya rasul tersebut. Dan yang terakhir dikatakan mereka jemaat yang cerdas. Alkitab mengatakan tapi yang sebenarnya tidak demikian. Namun kau mendapati bahwa mereka adalah pendusta. Bukan hanya mereka bekerja keras, jemaat yang tegas, jemaat yang teliti, jemaat yang cerdas, tapi yang terakhir juga jemaat yang tabah. Ayat yang kelima mengatakan, ayat yang ketiga maksud saya, engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Rasa-rasanya gak ada kualitas jemaat di zaman sekarang yang mendekati jemaat di Efesus. Bekerja keras, cerdas, tabah, teliti, dan sebagainya. Tetapi di ending dari Wahyu 2 ini kita mengatakan, namun aku mencela engkau karena engkau telah kehilangan yang terbaik. Yaitu apa? Kehilangan kasihmu yang semula. Kasih mula-mula adalah yang terpenting dalam hidup orang Kristen. Kasih mula-mula adalah yang paling Tuhan cari. Ketika pertama kali kita jatuh cinta sama Tuhan. Ketika pertama kali kita diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita pertama kali keluar dari kolam baptisan. Ketika kita pertama kali pakai baju pelayanan. Ketika kita pertama kali jatuh cinta sama istri, sama suami kita. Itu yang disebut dengan kasih mula-mula. Kehilangan kasih mula-mula adalah kegagalan yang terburuk. Karena saudara boleh menghilangkan yang lain, tapi tidak dengan kasih mula-mula saudara. Firman Allah mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah,
dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Sekalipun mereka cerdas, mereka teliti, mereka sabar, mereka tabah, mereka bekerja keras bagi Tuhan. Tapi ketika mereka kehilangan kasih mula-mula mereka, Alkitab mengatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kembali lagi kepada kasih mula-mula. Ayat yang kelima mengatakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kasih mula-mula dalam bahasa asli menggunakan kalimat protos. Apa protos? Protos artinya kasih yang utama. Atau yang lebih tepatnya yang terutama. Lebih dari melayani Tuhan, Tuhan mau hatimu mengasihi Dia. Lebih dari sekedar memberikan persembahan, Tuhan mau hidupmu dipersembahkan untuk kemuliaan baginya. Kadang-kadang banyak di antara kita berpikir ke gereja, sekedar ke gereja. Tanpa mengerti esensi ke gereja bukan sekedar mengisi waktu kosong. Bukan karena KTP kita Kristen. Tapi kita ke gereja karena kita sadar kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Ada banyak orang berbuat baik supaya tidak masuk neraka. Salah gak Pak Pendeta? Gak salah sih. Tapi kurang dalam. Karena Tuhan mau kita berbuat baik bukan karena api neraka. Tapi karena kita mengasihi Dia. Saya berbuat baik sama istri saya bukan karena takut istri saya marah atau apapun. Tapi karena saya cinta sama Dia. Beda ya. Berbuat baik karena takut, tapi berbuat baik karena sayang. Kita mengasihi bukan karena diharuskan, tapi memang kita tidak dapat hidup tanpa mengasihi Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah, kita melayani bukan karena supaya dapat berkat. Kita berdoa, kita menyembah, kita melayani karena kita berhutang terlalu banyak sama Tuhan dan kita gak bisa jauh dari Tuhan. That's why kalimat takut akan Tuhan berbeda dengan takut yang lain. Kalau takut binatang, takut hewan, takut singa, kita mau jauh-jauh dari orang tersebut atau dari barang tersebut atau dari binatang tersebut. Tapi takut akan Tuhan berbeda dengan takut yang lain. Takut akan Tuhan membuat kita gak bisa jauh dari Tuhan. Takut akan Tuhan semata-mata menyadari bahwa saking takutnya sama Tuhan, kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita gak bisa lari dari Tuhan, kita gak bisa jauh dari Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Tuhan adalah pengharapan dalam hidup ini. Firman Allah mengatakan, jikalau saudara mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, maka hidup ini akan menjadi masuk akal. Selama saudara tidak mengenal Yesus, tidak mengenal kuasa kebangkitan, selama saudara tidak tahu tujuan Allah menciptakan ke muka bumi, hidup ini akan selalu menjadi tidak masuk akal. Tapi selama saudara mengenal Kristus, tahu kuasa kebangkitannya, tahu mengapa engkau ada di muka bumi ini, maka hidup ini menjadi masuk akal. Tantangan boleh ada, rintangan boleh ada. Tapi kemenangan Tuhan Yesus sudah siapkan. Mengapa banyak orang bisa kehilangan kasih mula-mula? Yang pertama, karena jenuh. Comfort zone. Terlalu sering ikut, terlalu sering ke gereja, terlalu sering melayani tapi melupakan esensi aslinya. Yang kedua, karena cinta akan dunia. Saudara mau tahu mengapa istri Lot menengok ke belakang? Bukan karena kepo. Tapi hatinya masih tertinggal di Sodom dan Gomora. Ketika dia dibawa Allah oleh malaikat meninggalkan kota Sodom dan Gomora, istri Lot menengok ke belakang. Karena istrinya Lot terikat sama dunia, cinta sama dunia. Istrinya Lot tidak mau meninggalkan dunia. Saya takut banyak di antara kita pengen hidup selamanya di muka bumi. Kita gak mikirin surga. Kita pikir hidup ini hanya sekedar di bumi. Padahal kenyataannya paling top 70-80 tahun. Selebihnya, kata Alkitab, hanya kesengsaraan, hanya penderitaan. Yang berikutnya, mengapa banyak orang kehilangan kasih mula-mula? Karena kecewa, sakit hati. Kecewa sama pendeta, kecewa sama gereja, kecewa sama orang tua, kecewa sama teman-teman. Dan yang terakhir, karena kehilangan fokusnya kepada Tuhan. Saya berdoa, pandang Tuhan. Dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Selama saudara punya kasih mula-mula, selama itu hidupmu akan baik-baik saja. Selama saudara menjadikan Kristus yang terutama, terbaik dan terluar biasa, maka selama itu hidupmu akan mengalami segala yang terbaik. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada teman-teman saudara. Karena saya percaya saudara bukan stasiun perhentian terakhir dari berkat Tuhan. Saudara adalah stasiun yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini. Tulis kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Karena yang punya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kaulah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kaulah yang terbaik. Kami datang padamu Tuhan.
terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Lebih sungguh lagi ku sembah Kau, ya Allahku. Kami tinggikan nama-Mu, nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari sambil angkat tanganmu pada pagi hari ini. Ku sembah Kau, tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Lebih sungguh lagi bawa imanmu, bawa segenap penyembahmu. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi katakan semua lidah. Semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidup kami. Kau yang terindah yang pernah datang dalam hidup kami.
Kami nggak mau tukar Engkau dengan apapun. Haleluya Tuhan, Kau yang terbaik, Kau yang terindah. Haleluya. Yesus adalah hal terindah yang pernah terjadi dalam umat manusia. Yesus adalah hal yang paling termanis yang pernah terjadi dalam setiap sejarah manusia. Jangan pernah tukar Yesus demi apapun juga. Jangan pernah tinggalin Yesus demi apapun juga. Agar Yesus tetap yang menjadi yang terutama, terpenting, terindah dalam hidup ini. Karena Dia adalah sumber kekuatan saudara dan saya. Jadilah kuat untuk sepanjang hari, sepanjang hidup saudara. Jadilah percaya untuk seumur hidup saudara. Jadilah beriman dalam mengikuti Yesus. Karena saya percaya yang punya surga, crazy in love with you. Dia punya rancangan yang besar dalam hidup saudara. Hari depan yang indah disiapkan dari saudara. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Sekali Yesus, sampai kapanpun tetap Yesus. Tulis kolom komentar di bawah, bilang sekali Yesus, untuk selama-lamanya Yesus. Haleluya Tuhan. Berkati umat-Mu, apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini. Berkat, anugerah, kebaikan Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye.